Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmi Emani. Saya dari lokal 6D Ekonomi Syariah. Di sini adapun saya ingin menjelaskan 3 materi adapun tentang riba, karal dan maisir. Adapun tentang riba berarti arziyadah, artinya tambahan. Sedangkan menurut terminologi adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad atau bisa disebut dengan transaksi. Adapun hukum riba atau bisa disebut dengan melarang riba terdapat dalam surah yang pertama, surah Ali Imran ayat 130, yang kedua Al-Baqarah ayat 275, dan yang ketiga hadis. Jenis-jenis riba yang pertama terbagi menjadi 4 jenis riba. Yang pertama riba fadl, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas beberapa yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Contoh, tukar menukar emas dengan emas. Riba yads, yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima. Yang ketiga riba nasyai'ah, yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditanggung. Contohnya, Aisyah meminjam cincin 10 gram pada Aminah. Riba kardah, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjam atau memberi hutang. Adapun materi yang kedua tentang karar. Karar merupakan larangan utama kedua dalam transaksi mau malah setelah riba. Adapun jenis-jenis karar dilihat dari peristiwanya jual beli karar. Yang diharamkan bisa ditinjau dari 3 sisi, yaitu yang pertama jual beli barang belum ada makdum, seperti jual beli habal, al-balah, janin dari hewan ternak. Yang kedua, jual beli barang yang tidak jelas, majuh, baik yang mutlak. Dan yang ketiga, jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan. Hukum karar dalam syariat Islam, jual beli karar ini terlarang. Berdasarkan hukum karar terbagi menjadi 3. Yang pertama, karar yang diharamkan secara ijma ulama, yaitu karar yang menyolok al-qarar al-katsir, yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan. Contoh, jual beli mulamasyah. Yang kedua, karar yang dibolehkan secara ijma ulama, yaitu karar ringan, al-karar al-yasir. Para ulama sepakat jika suatu karar sedikit, maka ia tidak mempengaruhi untuk membatalkan akad. Contoh, seorang membeli rumah dengan tanahnya. Karar yang masih diperselisihkan apakah diikutkan pada bagian pertama atau kedua. Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah seperti wortel, kacang tanah, bawang, dan lain-lainnya. Dan adapun materi yang terakhir tentang maisir. Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata masyir adalah kimar.
Menurut Muhammad Ayub, baik masyir maupun qimar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan, game of chance. Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maisir adalah perjudian. Hukum maisir niat tidak menghalalkan cara berjudi untuk membantu orang yang memerlukan. Itulah sedikit penjelasan dalam 3 materi itu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.